Selamat malam teman cerita misteri, kita berjumpa lagi di episode kali ini di mana kita kedatangan salah satu teman cerita kita yang mungkin akan share pengalaman dia terkait dengan misteri. Yang misteri belum tentu menakutkan ya, misteri bisa hal apa aja, tapi kita coba dengarkan dan kita sambut Cestia. Halo semuanya. Hai Ces. Selamat datang di teman cerita misteri. Iya, terima kasih sudah menerimaku. Ya, mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan ceritanya. Oke. Halo semuanya, jadi sebelumnya aku hari ini mau menceritakan tentang mungkin dibilang pengalaman spiritual, aku juga nggak tahu ini tepat atau bukan. Tapi ada sebenarnya lebih kayak ke pengalaman tentang mengulik tentang kisah keluarga juga kali ya bahasanya. Karena sebenarnya kalau ditarik tuh, aku sebenarnya besar di Jakarta, nggak di Solo, ataupun karena kayak keluarga papaku asli Solo dan mamaku asli Jogja, cuma tidak besar di keluarga di rumah nenek kakek, namun cukup kayak familiar, mungkin dari kecil sering diceritain nama nenek juga kali ya. Karena nenekku kebetulan kalau bisa dibilang kayak kalau di Jawa tuh itunya namanya kejawen. Jadi nenekku tertarik atau mendalami ilmu hal tersebut, dan memang punya kayak mungkin tuh kayak bawaan dari leluhurnya dia, sehingga kayak sampai dengan akhir hidupnya nenekku tuh sering banyak melakukan kayak spiritual atau kayak hal-hal, bahasanya bukan spiritual, lebih tepatnya kayak hal-hal yang mungkin menjadi cara dia kayak melakukan entah itu kayak persembahan atau rasa berterima kasih atau menghargai leluhurnya dia. Hal itu pertama aku tuh temuin karena memang dari kecil sering diceritain sama mama papa juga kalau nenekku tuh memang hobinya dulu kayak mandi mawar, terus kemudian dia juga memang meninggalkan beberapa kayak pusaka di rumah, salah satunya keris yang kok bisa waktu itu ada syaratnya. Waktu itu sempet kayak dibilangin ketika ada yang bisa datang di malam, lupa satu suro atau apa, terus di jam segini, dan ternyata waktu itu kebetulan yang dapet si kerisnya ini papaku. Dan akhirnya waktu itu aku sempat ngeliat itu pas kecil sering, karena tergantung di rumah di kamar nenekku, yang kalau katanya keluarga aku tuh adalah peninggalan dari eyang kakungnya si nenekku ini. Ditemuin di Klaten, jadi kayak leluhur aja turun menurun, terus kemudian dibawa oleh nenekku juga, terus dilanjut ke papaku. Makanya dari situ sewaktu ternyata kerisnya aku temukan di rumah, jadi aku juga kayak penasaran ada apa nih sama keluargaku dan si benda pusaka ini. Karena aku ngerasanya kayak walaupun kayak di keluargaku sebenarnya ketertarikan terhadap hal kayak gitu nggak yang terlalu banyak dibahas, cuma kayak entah kenapa apa yang nenekku lakuin tuh malah sekarang tuh jadi kayak nurunnya ke aku gitu loh, secara nggak langsung dan secara tidak sadar. Kayak memang kalau kebiasaan atau kayak beberapa arsip yang kutemuin di keluarga tuh, kayak salah satu yang kutemuin kan aku sempet kayak nemuin ini misalnya, kayak nenekku sempat bikin sebuah, bahasanya kayak macapat ya. Macapat tuh kayak sebuah pesan untuk ayah ibuku ketika mereka menikah dalam bahasa Jawa, yang kayak akhirnya jadi kayak secara gak sadar ketertarikanku untuk kayak ternyata memaknai Jawa tidak hanya dari benda pusaka tapi dari bahasanya juga. Aku mempelajari itu juga jadinya sekarang, dan akhirnya dari situ aku kayak sekarang kayak lagi memulai untuk mengulik itu kembali, walaupun kayak pelan-pelannya kadang lebih kayak apa ya, mempelajarinya kadang lebih kayak berhati-hati juga sih, karena sama kadang takut mendahului gitu loh Kak. Kayak kebenarannya kan kadang faktanya kayak kita bingung untuk menyebutkan kayak kalau kayak bahasanya kayak aku ngerasa kayak aku nggak mau terlalu mendahulukan seperti itu. Jadi kayak sekarang tuh kadang lebih kayak pelan-pelan tapi ngulik. Jadi kayak akhirnya kemarin ketika aku pergi ke Solo, jadi untuk pertama kalinya aku
nggak tahu kenapa beberapa bulan terakhir ini aku tuh kayak lagi ngerasa kok aku pengen lagi kembali ke rumah keluarga aku yang ada di Solo ini, karena aku ngerasanya kayak semenjak nenekku nggak ada di sekitar tahun 2005, aku tuh kayak ngerasanya ingin banget rasanya kembali lagi ke sana tapi tanpa kayak embel-embel atau ditemenin sama keluarga ke sana. Jadi kayak cobalah untuk sendiri ke sana. Dan pengen mampir ke rumah nenek juga sekali untuk mengulik apa yang ada di dalamnya. Dan akhirnya waktu itu kembali pulang ke Solo dan ke bawah lah, akhirnya pengen terus sempat juga kayak ngulik ada keturunan keluarga seperti apa di nenek. Jadi nggak cuma berhenti di nenek tapi di leluhurnya, dan sempat kayak ditemukan fakta waktu sempet nanya sama Om, sebenarnya waktu itu sekilas kayak nanya sebenarnya kalau cara ngurusin silsilah tuh seperti apa sih, karena kan biasanya kayak gitu tercatat ya. Cuma ternyata kalau di keluarga aku tidak, tapi Omku masih tahu lah tuh catatannya. Jadinya akhirnya ini nggak apa-apa nggak aku jelaskan sih silsilahnya itu? Nggak apa-apa. Oke. Jadi sempatlah dikasih tahu bahwa ada silsilah yang ditemukan di rumah, kayak kalau katanya keluarga. Jadi ternyata kalau dalam bahasanya kayak keraton gitu tuh masih ada dalam di kedua terahnya nenek dan kakek. Bahasanya tuh kayak di ibunya Eyang Buyut tuh ternyata dia masih ada satu jalur keturunan dengan namanya Amangkurat, mungkin kalau bisa disebutin. Terus kalau dari kakek itu bahasanya tuh kayak dibilangnya silsilah dari ibu kakung ke atas tuh jalur laki-lakinya tuh adalah sampai Amangkurat keempat. Tapi itu kalau tidak salah ya, karena itu kan tidak tercatat kembali lagi. Itu hanya kayak apa yang aku tahu dari omku yang mengerti sejarah. Sedangkan kalau di kakekku tuh ada yang kayak dari Mangkunegoro. Nah akhirnya karena ngelihat dari silsilah penjelasan seperti itu, akhirnya kemarin ketika ke Solo akhirnya jadi mulai ngulik lagi juga tuh. Akhirnya aku nyempetin kayak nyoba ziarah kubur ya. Kayak aku belum pernah selama ini kan kalau ziarah kubur keluarga sebatasnya cuma yang ke makam nenek sama ke makam Mbah Buyut aja yang ada di Solo. Akhirnya aku nyobalah ke makamnya Mangkunegara. Waktu itu nyobainnya ke Astana Mangadek, itu kayak Mangkunegara 1, 2, dan 3. Dan kenapa pengennya ke 3 makam ini adalah waktu itu sempat karena yang aku nanya omku juga, akhirnya mulai nanya lagi kayak ini Mangkunegara yang keberapa, terus katanya yang pertama. Akhirnya aku nyoba kayak oh ya udah nih sekalian aja, walaupun sempat maju mundur juga gitu loh Kak, karena kayak ragu gitu ya. Iya ragu banget karena aku ngerasa mikir apakah aku tiba-tiba datang ke sana sendiri tuh kayak jadi anak-anak yang sok tahu gak ya, kayak aku ngerasa apakah tepat untuk datang ke tempat seperti itu. Kayak aku ngerasanya takut kayak aku belum banyak mempelajari banyak hal tapi tiba-tiba main datang langsung itu nggak mungkin juga. Dan kayak ini aku kayak sebatas tahu dan ngulik tentang diriku sendiri aja sih, nggak untuk membuktikan ke orang bahwa aku keluarganya siapa atau gimana, hanya sebatas kayak ingin mempelajari aja. Dan akhirnya ternyata terjadilah kayak oh ya udah deh, waktu itu kayak hari Jumat di bulan Desember ini aku akhirnya memutuskan buat berangkat ke sana dengan asbunnya aku aja. Waktu itu kayak naik gokar berangkat ke sana dan ya udah melakukan ziarah untuk pertama kalinya dalam hidup aku ke Astana Mangadek ini di Karanganyar. Dan waktu ketika udah mulai nyampe sana ternyata hawanya beda banget. Jadi yang kayak aku nggak expect ternyata bisa ada di titik oh ternyata gimana mereka ditempatkan atau dimakamkan di sana tuh jadi kayak betul-betul nuansa atau hawa yang berbeda, karena mungkin lebih magis juga kali ya. Dengan ketika aku waktu itu juga sempat ngulik yang tentang si Samber Nyowo atau Mangkunegaran 1 ini, dia adalah orang yang cukup punya power banget dalam sejarahnya Solo itu sendiri dan Surakarta itu sendiri. Jadi aku kayak akhirnya coba untuk pelan-pelan ke sana dan naik ke atas, dan hawanya tuh lebih kayak apa ya? Kayak seperti ada yang nemenin aja sih waktu itu ngeliatnya, ngerasanya ya di sana. Karena kayak bener-bener gelap, tapi kayak pas waktu nyampe sana tuh kayak lagi mendung tapi nggak hujan juga. Cuma ketika udah nyampe atas, karena waktu itu pas datang ke sana nggak ada orang sama sekali. Jadi hitungannya baru ada orang yang baru mau turun, tapi itu juga pas aku udah nyampe di ujung bukitnya. Jadi pas masih di bawah tuh ya udah naik sendiri aja, nggak tanpa kayak kan sempat ditanya kayak alasannya apa, aku cuma bilang ya udah mau ziarah aja, nggak ada konteks untuk yang lain-lain kan. Udah nyampe sana nyoba ziarah, terus
nggak ada orang, tapi kayak nyampe sana tuh hawanya beda karena di sana bener-bener kayak adem banget. Jadi di atas tuh udah adem yang super adem, tiba-tiba kayak mendung mau hujan tapi nggak hujan juga. Tapi kayak sepanjang jalan tuh kesana tuh kayak ada yang nemenin dan ngeliatin aja, yang kayak step yang kayak jadi lebih hati-hati takutnya. Jadi aku kayak akhirnya waktu itu sepanjang jalan lebih kayak ke banyak doa sama diem yang kayak izinnya mau kesini. Kayak aku berusaha untuk jadi lebih banyak minta izinnya untuk pengen kesini, terus pengen nyari tahu aja, kok pengen ngucapin makasih juga mungkin kayak karena mereka udah lebih mendahului. Jadi aku kayak ya udah aku mencoba untuk datang ke sana dan ngobrol sama abdi dalamnya juga untuk kayak ke sana, karena emang kebetulan waktu ke sana ada yang jual mawar juga di sana. Jadi aku kayak beli sekitar 6 mawar. Waktu itu aku mikirnya kayak aku mencoba untuk kayak waktu itu beli itu sekitar 10 bungkus karena mikirnya karena itu masih dari kakek nenekku, jadi aku kayak ngelebihin si 4 bungkus ini buat nenek kakekku yang di Solo Kota, dan yang 6-nya ini untuk si yang di Mangkunegaran. Jadi kayak satu makamnya tuh aku kasih 2 plastik mawar aja. Dan ya itu juga jadi ternyata pengalaman pertama aku juga untuk ketika masuk ke makamnya untuk ziarah, dengan kayak harus bahasanya jongkok pelan kayak nunduk gitu ya. Nunduk, iya. Ternyata kalau kayak masuk ke makam untuk khusus Mangkunegaran kan benar-benar nggak boleh sampai direkam sama sekali. Karena semagis itu mungkin ya dari mereka juga dan dijaga. Karena mungkin kayak somehow kayak kalau yang aku dulu sebelum tahu hal ini, orang mungkin mikirnya kayak orang ke makam kadang buat kayak mau nyari sesuatu, kayak mau mohon sesuatu. Tapi kayak di sini mungkin kayak mereka supaya nghindarin dari orang-orang yang mungkin datang cuma buat foto atau ngonten aja. Jadi aku kayak ya udah akhirnya kesana bener-bener baru datang, ngobrol sama abdi dalamnya. Terus juga abdi dalam juga untungnya cukup welcome juga waktu tahu, karena kayak ngeliat juga tiba-tiba ada perempuan sendirian datang ke sana. Terus ya udah akhirnya aku masuk, terus jalan nunduk, terus memang harus kayak seperti kayak sembah nyuwun gitu kepada si makamnya ini, dan dia berdoa. Terus aku kayak waktu itu kayak malah diem di makam tuh sejam, terus kayak 2 jaman di kuburan sana, karena aku ngerasa itu kayak kok malah nyaman ya di atas, kayak ngerasa kayak gak mau lepas untuk turun gitu loh. Jadi doanya tuh nggak nyampur cuma kayak doa aja, tapi bener-bener yang kayak pengen ngomong makasih aja, kayak jadi malah cerita, jadinya kayak ngalir yang wow, aku kok sampai bisa di tahap ini dan berani untuk begini ya. Terus kayak aku tuh nggak minta kayak dikasih tanda, tapi kalau emang mungkin dikasih unjuk, bukan dalam bentuk fisik ngeliat, tapi lebih kayak diberikan rasa lebih tenang dan disadarin kayak kalau mungkin memang ada atau mungkin jalan untuk belajar hal ini, ya bantu dimudahkan aja. Maksudnya mungkin ini jalannya, aku nggak ngerti kenapa, tapi waktu itu aku ngerasa pengen ngomong seperti itu. Terus ya udah akhirnya kayak ngerasa waktu itu sepanjang jalan di sana banyak pengalaman, dibilang misteri itu juga enggak, tapi aku lebih ngerasanya pengalaman magis, karena somehow kadang ngerasa ketika kayak ketemu hal-hal apa yang berbau keluarga, karena aku dulu seneng banget ngulik hal-hal masa lalu, tapi ini kayak akhirnya jadi kayak untuk pertama kalinya di dalam hidup aku malah nguliknya banyak tentang keluargaku sendiri sih. Jadi aku yang kayak nggak percaya bahwa Tuhan tuh ternyata mungkin memudahkannya mungkin di jalan yang ini, walaupun kalau dibilang PR masih banyak banget. Jadi aku kayak mencoba untuk menguliknya dari situ. Jadi kayak banyak yang belum terjawab, kamu kayak nyusun puzzle gitu ya. Kayak ngebuka pintu satu-satu aja pelan-pelan, walaupun aku kayak nggak tahu ini bener atau enggak ya, tapi kayak ya udah kita coba mulai pelan-pelan deh, disusun satu-satu, dari mulai mungkin nanya ke omku tadi itu dulu, terus coba datang ke makam, terus kemudian mungkin memang akhirnya sekarang yang keris tadi yang aku temukan kan juga aku jadi kayak akhirnya aku lagi mau mencoba buat nulis, tapi tentang kayak cara ritual pemandian keris seperti apa. Jadi kayak mulai pelan-pelan, mungkin bentuknya bahasanya lebih kayak jadi kayak riset juga sih itu, tapi melalui dari kisah langsung keluarga juga kali ya. Oke. Nah mungkin tadi aku coba catat ada beberapa pertanyaan nih gitu kan. Ini menarik teman-teman. Jadi memang di podcast ini kita juga kan selalu menceritakan hal-hal yang berbau harus penampakan dan sebagainya ya, tapi pengalaman-pengalaman seperti ini pun coba kita ulas, dan ini menariknya juga kali ini mungkin ziarah ke makam raja ya, bisa dibilang ya, makam raja itu. Nah pertanyaan pertama, sebenarnya kalau makam
raja-raja seperti itu apakah dibuka buat publik atau sebenarnya hanya khusus untuk keluarga? Oke. Kalau yang ketika aku udah nyoba datang langsung ke sana, ternyata tuh dibuka buat publik. Jadi memang siapapun boleh datang ke sana. Namun memang ketika dari pintu masuk pertamanya harus ada bikin surat izin dulu kali ya. Jadi surat izinnya ketika datang langsung ke sana. Jadi orang harus mengisi form tujuannya ke sana mau apa, dan harus menggunakan kain batik tentunya dan baju yang rapi. Waktu itu sebenarnya kalau ngelihat dari yang papan tuh tulisannya memang harus pakai baju warna hitam yang kayak kebaya. Cuma ketika aku kayak ngelihat yang datang beberapa ada orang yang mungkin pakai kayak baju yang rapi aja tapi tetap kain batik. Jadi biasanya memang dari abdi dalamnya udah nyiapin kain batik juga buat di sana. Dan untuk kayak komplimen kayak entah persembahan kayak bunga atau apa, bukan persembahan ya, maksudnya apa yang mungkin kayak ditabur atau apa, biasanya mereka emang kayak nanyain aja kalau ada yang misalnya mau ditaruh untuk di makam, bisa kayak mereka udah infoin. Jadi kayak mereka menyediakan beberapa hal yang mungkin nggak kita bawa ke sini. Okay. Tapi kalau keluarga kayak biasanya mereka secara khusus sih. Tapi kalau yang aku ngulik dari buku dan sebagainya, setahu aku tuh kalau keluarga tuh biasanya mereka emang yang mungkin kayak treatmentnya lebih khusus diri kali ya. Karena kan kalau kayak keraton, keluarga keraton biasanya mereka mungkin ada upacara tertentu atau tanggal tertentu yang mereka datang ke makamnya. Beda dengan rajanya ya. Setahu aku kalau raja tuh emang sepanjang mereka sudah menjadi, kalau kayak di Solo bahasanya kayak adipati yang sekarang, itu nggak boleh datang ke makam selama mereka sudah menjadi udah jumeneng atau kayak udah menjadi adipati. Karena kayak mungkin takutnya, aku nggak ngerti takutnya kenapa atau gimana, tapi kayak mereka akhirnya kalau yang aku riset dan aku cari tahu kayak misalnya yang Kanjeng Gusti yang saat ini yang ke-10 itu mereka akhirnya kayak nginep di makam sebelum dia menjadi raja, karena nggak akan dibolehkan seumur hidupnya sampai dia tidak ada untuk ke makam. Kalau itu yang aku cari tahu. Tadi itu berarti Cestia ke sana berarti sebagai masyarakat umum ya, posisinya ya, bukan sebagai keluarga kan di sana. Dan kemudian pada saat ada apa namanya izin, tadi mengurus surat izin itu nggak harus beberapa hari sebelumnya ya, jadi on the spot aja. Oke, baik. Kemudian ada nggak sih prosesi khususnya sebelum memasuki makam itu, persiapannya ada yang khusus atau tadi seperti yang saya ceritakan hanya memakai pakaian tertentu ataupun semacam jarik dan sebagainya, itu ada nggak selain? Kalau yang aku alamin atau yang mungkin kayak kalau yang aku datang waktu itu sih sebenarnya kayak yang sederhana pakai batik dan rapi aja. Dan kayak mungkin kayak kebanyakan kaya nih mungkin kayak lebih diem atau lerem yang kayak hati-hati. Cuma nggak tahu kalau yang orang lain ya. Cuma kalau di aku dari awal banget mau naik ke atas itu udah bener-bener yang kayak, karena aku juga ngerasa hawanya udah beda dan aku kesana kayak emang pengen mencoba untuk kayak bahasanya kayak bukan menyerahkan diri juga, tapi lebih kayak coba ngeleremin di hari aku, jadi kayak nggak ngosongin pikiran banget tapi lebih kayak ke ngosongin perasaan juga kali ya, legowo gitu, legowo. Jadinya yang kayak lebih ke aku ngecoba buat baca doa aja sih kalau waktu itu aku tahunya, kayak baca doa sama yang kayak ngomong. Jadi kayak aku selalu kayak bahasanya kayak ngajak ngobrol ke leluhur tapi sepanjang jalan. Jadi kalau caraku sendiri itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada nggak larangan-larangannya sebelum ataupun pada saat berziarah itu, ada nggak sih larangan-larangan mungkin yang harus jadi pakemnya di sana? Kalau pakemnya yang seingat aku tuh nggak boleh foto kalau yang masuk ke makam. Terus habis itu dari mereka juga diusahakan harus nunduk yang buat masuk ke makam yang ini, sama seingat aku itu sih. Kalau perempuan kan biasa ada period gitu kan? Iya. Oh iya, kalau mens waktu itu kebetulan diusahakan harus bersih sih, jangan sampai lagi ada kayak gitu. Karena hal kayak gitu mungkin sebenarnya itu lebih ke basic kesadaran masing-masing orang juga kalau untuk datang. Dan aku ngerasa kayak mungkin karena itu tempatnya juga lebih spiritual dibanding yang, karena kan ada 3 makam juga kan yang ada di sana. Jadinya kayak kembali lagi datang ke sana dengan keadaan bersih, karena emang datang ke tempat yang bersih juga dan suci. Dalam keadaan suci gitu ya. Karena dari dulu tuh sebenarnya aku dari lama tuh sempet kayak ngomong sama orang tua aku untuk kayak ayo ke makam sana yuk, dan mama papaku sempet ya udah ayo ditemenin deh. Tapi kayak kalau pergi ke sana kan kadang kayak ngerasanya waktu itu tuh mikirnya tapi di sana tuh serem mungkin, atau kayak di sana tuh magis, kayak jangan nekat pergi sendirian deh, takutnya gimana. Jadi aku kayak
ya ternyata datang ke sana dengan jangan langsung pikirannya itu seperti itu ya akan jadi lebih legowo dan tenang aja sih Kak, yang itu aku rasain. Nah itu sebenarnya pertanyaan aku selanjutnya sih terkait dengan tadi ya, maksudnya suasana magis, kemudian apa serem gitu kan. Tadi kan Cesya sempat bilang ya, maksudnya pada saat masuk ke sana itu auranya berbeda gitu kan, auranya berbeda. Nah ini aura yang dimaksud ini seperti apa dan mungkin lebih dari sisi suhu atau seperti apa sih sebenarnya? Oh iya, kalau buat suhu entah kenapa tuh waktu itu kayak mendung tapi nggak hujan juga, tapi bener-bener dingin banget. Padahal di luar panas. Padahal di luar panas, di bawah tuh kayak gerah yang panas terik, tapi tiba-tiba yang atas tuh bener-bener kayak suhunya tuh bener-bener turun. Kayak aku masih nyimpen fotonya beberapa waktu di sana yang bener-bener kayak hawanya sejuk banget gitu ya. Boleh nggak fotonya di-share? Boleh dong. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga fotonya, nanti di-share juga. Iya, nih untuk foto-fotonya. Biasa kayak gitu suasananya sejuk, terus berasa deh kalau kayak masuk ke suatu tempat yang belum pernah gitu kan, kayak gimana ya. Oh kalau yang di perjalanan menuju sana masih boleh ambil foto ya? Boleh, jadi benar-benar sampai area batas makamnya nggak boleh. Jadi kebetulan sepanjang jalan ke sananya boleh buat foto-foto. Jadi aku yang kayak, sebenarnya waktu itu aku juga pas naik ke atas tuh nggak ada yang kayak kepikiran mau moto gimana, cuma kayak pingin nyatet aja sih kayak suasana di atasnya seperti apa. Nah ketemu. Jadi bentuknya kayak ada ininya. Sebenarnya yang bikin kayak aku paling agak cukup kayak makin magisnya tuh karena si puranya ini, karena kayak mungkin bahasanya kayak lebih jadi kayak pintu pembuka yang kita tuh bener-bener kayak baru masuk gitu ya. Iya, bener-bener kayak ditahan banget karena ini bener-bener pintu banget sebelum langsung ke makamnya. Sama yang kayak suasana pas aku sambil jalannya sih, karena aku ngerasa di sini hawanya tuh bener-bener di atas kabut pol, bener-bener kayak udah mau malam, padahal tuh posisinya aku kesana jam 10 pagi, jam 9 pagi gitu kan, nggak ada hujan, nggak ada apa, dan panas terik gitu. Jadi aku kayak kok bisa banget beda ya hawanya, dan kayak kayak ngerasa ada yang ngejagain aja sih, kayak ngerasa ada yang ngikut dan ngejagain gitu. Tapi nggak tahu apa, tapi kayak ngerasa yang kayak ya udah, jadinya makin sepi tuh makin yang kayak syahdu gitu. Tapi selain pengalaman tersebut ya, ada nggak pengalaman yang mungkin yang lebih berbau mistis ataupun nggak normal gitu? Selama di sana, kebetulannya alhamdulillahnya nggak terlalu yang seperti itu, yang mistisnya. Cuma tapi kayak beberapa hari sebelumnya bawaan kayak pengen kesananya tuh ada banget, jadi kayak ketarik berkali-kali yang maju mundur. Jadi kayak ini mungkin jadi kayak titik baliknya kayak dipanggil ke situ. Oke. Nah tadi kan baru ke satu makam ya. Nextnya nih, Cesya ada niat untuk berkunjung ke makam-makam lain nggak? Ada. Oh ada nih. Ada. Sebenarnya waktu itu sempat kayak pengennya ke Imogiri. Waktu itu emang kalau yang Mangkunegaran ini kan udah, cuma kan masih ada yang satu lagi yang sisanya. Waktu itu kenapa nggak akhirnya lanjut ke sana? Karena aku ngerasa waktu itu ke Solo pingin sekalian ke makam nenekku juga. Jadi kayak waktu itu pokoknya ingin fullnya tuh buat ngurus full keluarga dulu. Jadi kayak ini selanjutnya nanti dulu deh. Dan yang itu kan juga yang bisa lucu dan pasnya tuh pas kemarin yang ke makam tuh ternyata karena aku lagi nyari taunya tentang yang si Pangeran RM Said atau Sabar Nyowo ini, ternyata tuh juga pas di bulan Desember itu adalah hari meninggalnya dia tuh di bulan Desember itu. Jadi kayak gitu. Kok bisa pas banget ya semuanya. Jadinya kayak atau mungkin ini udah kayak nggak ngerti jalannya atau gimana, jadi kayak oh ya udah deh, kayak keberangkatan ke sana mungkin jadi kayak nggak ngerti titik balik atau apa ya bahasanya, tapi kayak mungkin jadi kayak perjumpaan tandanya seperti itu. Terus ya udah, terus akhirnya kayak sebenarnya emang sempat ada rencana kayak mau ke Imogiri pas main di Jogja, cuma waktu itu akhirnya pas mau ke Solo tuh belum jadi karena aku sempat itu mau sama keluargaku, jadi kayak mas sepupuku yang ke sana. Cuma sepupuku tuh yang di yang di Jogja juga ngomong, aku tuh tiap dulu mau ke Imogiri nggak ngerti kenapa, apa mungkin karena masih ada kalau katanya keluarga masih ada turunan yang itu, tiap mau kesana dia nggak pernah bisa jadi mulu, jadi selalu gagal mulu tiap kesana. Jadinya dia kayak berusaha buat kayak ini kita mesti nanti dulu aja deh Mbak. Jadi yang kayak akhirnya mungkin kalaupun nanti next ke makam kayak
ada rencananya, kebayangnya mau nyoba ke Imogiri itu. Tapi kayak sejauh ini yang sambil menunggu ingin ke makam-makam selanjutnya, kayak aku kayak mau mencoba untuk lebih kayak ke riset dan ngulik itu dulu sih. Jadi kayak mungkin pelan-pelan dari situ baru ngebuka jalan satu-satu kali ya. Nah ini juga kan, kalau nggak salah tadi kan Cecia bilang mau ke Imogiri ya. Nah di Imogiri itu sendiri kan ini setahu saya ya, maksudnya di situ kan terbagi dua ya. Ada yang untuk Keraton Jogja, ada yang untuk Keraton Solo gitu kan. Nah kalau tadi Cecia mungkin dari Solo, berarti next untuk ziarahnya lebih mau ke yang Keraton Solo atau Keraton Jogja? Kayak Keraton Solo. Keraton Solo kenapa? Iya, karena sebenarnya keduanya tuh pingin banget. Cuma tuh kayak ngerasanya yang Solo ini tuh masih belum selesai gitu loh Kak. Jadi aku kayak coba mau menyelesaikan yang si Solo ini dulu sih. Karena aku tuh ngerasa kalau semuanya terlalu diambil tuh jadinya kayak keblinger aja sih. Jadi yang kayak mungkin mencoba buat kayak satu-satu tapi pelan-pelan dulu. Karena kayak bukan karena ketidaktertarikan sama Keraton Jogja ya, kayak kok dibilang kayak tertarik dengan hal-hal tentang keraton, terus sebenarnya dari kecil selalu diceritain sama mama papa tentang hal-hal seperti itu kan. Cuma untuk mempelajarinya kayak emang butuh satu persatu deh. Jadi aku kayak ngerasa mungkin sepertinya mau nyobanya ke yang Solo dulu. Ya karena mungkin notabene juga lebih ke silsilah keluarga kan Solo ya. Iya. Ya sebenarnya excited ke keduanya. Cuma kamu pengen ngulik dan mungkin gali lebih dalam di yang Solo dulu. Oke. Kemudian selain mengunjungi makam-makam, apa nih yang akan Cecia lakukan dengan keingintahuannya ya, ataupun mempelajari itu sebenarnya apa sih selanjutnya? Sebenarnya kalau selanjutnya aku sempat kepikiran buat menulis. Jadi kayak selama ini kan kayak hal-hal yang aku selalu tertarik itu kebanyakan tentang masalah kayak Jawa. Walaupun bisnis sebenarnya bacanya kadang ya dari internet, dari buku dan sebagainya, dan nanya keluarga ya. Cuma kadang aku tuh ngerasanya kayak, karena aku dulu mungkin juga pernah ngulik tentang arsip dan kerja di arsip, jadi kayak sekarang tuh ngerasa arsip keluarga tuh pengen aku coba rangkum deh jadinya kayak mungkin dalam bentuk buku atau tulisan. Karena aku tuh ngerasanya hal-hal kayak gini yang mungkin aku berusaha nggak hilangin di keluarga sih. Kayak aku tuh ngerasanya mungkin gap untuk di keluargaku sekarang tuh kayak, atau kayak, tapi kalau untuk di keluargaku ya kadang rasanya mereka ngerasa kalau ya udah lewat aja. Cuma aku tuh kayak berusaha untuk mau mencatat itu, karena ternyata akhirnya kemarin ketika kayak aku misalnya pulang dari rumah nenek untuk ngambil beberapa foto nenek yang masih tersimpan di sana dan aku ceritain ke keluargaku, jadi mereka malah jadi seneng dan ngulik lagi tentang arsip-arsip keluarga. Terus waktu aku cerita bahwa aku ke makam gitu-gitu, mama papa akhirnya juga jadi malah nyari tahu beberapa hal tentang si tokoh-tokoh keraton dan sebagainya ini. Jadinya kayak mereka, iya juga ya Ces, kayak penting buat kita ngerawat apa yang sebenarnya Mbah tuh dulu pengen lanjutin. Jadi kayak yang mungkin dulu pas aku kecil hanya sekedar tahu atau kayak ngintip aja, tapi sekarang bahasanya jadi kayak mereka yang terbuka untuk menceritakan ke akunya juga gitu loh. Dan mereka kayak, misalnya kayak aku sebelum datang ke sini tadi, akhirnya mereka yang nyeritain sebenarnya tuh kalau di keluarga kita tuh seperti apa sih rutinitasnya, kayak dimana kayak nenek dulu mungkin tiap Jumat dia mencoba untuk ngebersihin hal-hal seperti itu. Terus kemudian memang nenek punya kayak pantangan atau hari tertentu untuk dia kayak bisa mandi atau kayak ngobrol dengan rohnya atau datang ke makam seperti apa. Jadinya kayak itu yang kayak membuat aku akhirnya kayak mau mencoba untuk mencatat itu semua sih. Karena aku ngerasa kayak hal yang kadang membuat orang hilang dari ingatan. Karena ingatan tuh bisa diingat terus, cuma kayak kadang nggak ada catatan karena kepikirannya cuma diingatan doang. Jadi aku berusaha untuk mencatat itu dalam bentuk mungkin entah itu zin atau buku. Jadi kayak aku berusaha untuk pelan-pelan mencoba untuk meriset itu. Jadi kayak kamu tuh kayak nge-recall lagi silsilah keluarga dari yang dulu gimana sih leluhurnya gitu ya. Dan itu pasti berawal dari penasaran kan gitu. Pengen tahu. Terus juga mungkin ngingetin orang tua bahwa kita tuh ada begini loh gitu ya. Jadi sebenarnya kayak lebih kayak gitu sih. Karena aku tuh ngerasanya banyak nilai-nilai Jawa yang mungkin kalau dari diriku dan yang aku pelajari juga yang ternyata masih bisa kayak dirasakan atau kayak dirasakan buat juga sama keluargaku. Jadinya kayak aku ngerasa ini mungkin kayak jadi kayak penting juga sih buat mungkin buat di bawah aku juga ya. Gak ngerti kenapa kadang saya aku kayak ngerasa mungkin kayak untuk ukuran
seusia aku sekarang mungkin buat teman-teman gue kayak ngapain ngulik kayak gini terus tuh kayak tiba-tiba menghilang tapi pengen ke situ. Tapi kayak aku ngerasa kayak ya mungkin ini cara bentuk terima kasihku ke yang di atas dan cara aku nge-recall diriku sendiri karena kayak bentuk panggilan orang-orang beda-beda kan. Kayak mungkin ya caraku untuk mengulik dan membaca itu mungkin dari situ. Jadinya itulah yang aku mencoba untuk lakukan sebisa dan semampuku saat ini. Nah, supaya nggak hilang. Pertanyaan gini ya, Ces. Jadi ini boleh dijawab boleh enggak sih sebenarnya. Sebenarnya Cecia ini lebih ke pengen mendalami kepercayaan tersebut, atau sebenarnya hanya lebih mencari tahu silsilah, kemudian kebiasaan, kemudian mungkin ya kebiasaan keluarga gitu loh, kebiasaan keluarga yang biasa dilakukan zaman dulu biar itu tradisi lah ya, tradisinya itu nggak hilang, atau seperti apa sebenarnya tujuannya? Kayak mengcombine keduanya itu mungkin masih bisa nggak Kak? Bisa-bisa aja. Iya, aku mikirnya kayak mengcombine keduanya itu mungkin ya, karena aku tuh ngerasanya kadang kayak mau ngelepas, nggak mau mempercayai tentang kejawen juga itu yang kayak udah ada keluarga dari gitu keluarga ya? Jadinya aku tuh kayak dan ya walaupun kayak kadang mama papaku kayak itu tapi dulu Ces yang kayak misalnya kayak kemana aku pulang ke Jogja masih menemukan beberapa pusaka yang di rumah nenek, kalau mungkin kata mama ya itu udah dulu ngapain diungkit-ungkit lagi, tapi kayak kadang aku berasa kayak ya udah mungkin kayak ini yang mau aku coba cari tahu dan menjaganya itu seperti itu. Dan kayak tradisi juga hal itulah yang kadang aku kayak ngebawa kenapa apa yang membuat kadang seseorang untuk kayak keluarga menghapus itu atau nggak terlalu melanjutkan itu, yang mungkin kadang kayak entah kayak karena modernisasi atau apa ya. Cuma kayak aku tuh ngerasanya mungkin kalau buat aku sendiri ada satu hal yang mungkin aku kadang kayak percaya bahwa melanjutkannya itu tuh jadi kayak dalam bentuk bukan kita kayak memohon supaya dilancarkan rezeki atau gimana, tapi lebih kayak berterima kasih. Aku tuh sempat temu ada kayak salah satu istilah Jawanya gitu sih Kak. Nggak apa-apa kan disebutin. Jadi kalau dalam istilah Jawanya itu bahasanya tuh namanya adalah rumongso melu angdarbeni, terus wajib melu anggondeli dan mulat sariro hangrosowani. Jadi kayak itu aku tahunya tuh dari yang si Pangeran Sambernyawanya ini, kalau merasa melu rumongso melu angdarbeni tuh kayak merasa ikut memiliki. Jadi kayak ketika kita kayak diberi sesuatu, nggak yang kayak kadang kita dapat sesuatu tapi kayak kita nggak punya rasa memiliki itu karena kita ngerasa kayak oh ya udah dapat aja. Cuma kayak itu mau merasa memiliki, jadi kayak sehingga kita tuh sadar apa yang kita dapetin ini. Terus wajib melu anggadiri itu wajib ikut menjaga dan membela itu. Jadi kayak ketika kita udah merasa memiliki itu, jadi kita nggak seenaknya dan kita juga jadi kayak berusaha kayak ingin menjaga itu supaya nggak hilang dari ingatan dan pikiran juga ya mungkin ya. Sama mulut sadira hanggar wasabeni. Jadi selain memiliki rasa memiliki dan menjaga itu, kita juga harus punya rasa sadar, mawas diri, mengoreksi diri. Jadi kayak gak ngerasa puas dengan hal itu juga, tapi kita juga jadi terus mempelajari hal itu. Jadinya kayak ada yang kurang, bukan untuk merubah, tapi lebih kayak melanjutkan apa yang baik untuk dilanjutkan, dan mungkin jadi kayak lebih bisa membaginya gitu sih. Itu yang aku pelajari untuk sejauh ini. Dari orang tua sendiri mungkin ada pesan ataupun support juga, ataupun malah kontra terhadap keinginannya Cecia sendiri. Iya. Kalau dari mama papa awal-awal kayak bingung juga sih, kayak tumben banget kayak gini tiba-tiba gitu ya. Iya, maksudnya kayak sebenarnya mungkin kayak dari beberapa tahun tahu aku emang sukanya kayak pergi ngalong sendirian dan buat ngulik kayak gitu, karena emang sejak dari beberapa tahun lalu emang suka hobi kayak tiba-tiba ke museum keraton ngilang. Maksudnya kayak mamaku tiba-tiba kayak kamu pergi kemana hari ini misahnya, karena aku emang sukanya misah pergi sendirian untuk datang ke tempat-tempat kayak gituan, bukan tempat kayak gitu ya, tempat-tempat yang mungkin bahasanya kayak tradisi dan magis dan sebagainya. Dan akhirnya kayak sampai sejauh ini di titik ini, untungnya sih malah sejauh ini malah jadi support sih, karena kayak mama papa malah sekarang jadi ngerasa ya kenapa harus dihapus juga sih. Jadi kadang ketika kayak aku membeli sebuah buku buat aku lagi ngebaca tentang Jawa, malah tiba-tiba bukunya udah ada di kamar papaku terus dibaca sama dia, karena kayak dia ngerasa kayak terus yang kayak
kayak misalnya aku kemarin sempet, jadi aku ketika pulang dari yang makam Astana Astana Mangadek itu sempet pulang ke rumah nenek, terus memang rumah nenekku udah 20 tahun nggak ditempatin, terus lucunya sempet nemuin arsip-arsip dokumen di rumah sana dan foto-foto, dan malah dari situ akhirnya keluarga jadi aware lagi sama arsip keluarga, karena ngerasa yang kayak ternyata penting banget ya buat harus dihargain lagi. Dan walaupun mungkin nggak ketemu langsung sama nenekku di atas, dan kayak masa kecil aku tidak banyak sama nenek, mungkin kayak ini cara aku masih ngerawat keluargaku dalam bentuk seperti ini. Jadi kayak untungnya alhamdulillah nggak cuma keluarga inti, tapi keluarga besar malah jadi kayak nge-support semua. Karena waktu itu pulang tuh aku kayak bener-bener kayak abis ngumpul keluarga, aku ceritain kayak aku habis ngerasain ini kayak gini-gini, kok bisa ya pas. Jadi kayak ya udah ternyata malah mama papaku kayak bantu ngeriset dan nyari tahu juga, dan mama sama papa juga kayak sempet bilang kalau one day mau ditemenin pergi lagi ke sana ya boleh, kayak bareng aja kita keluarga. Jadi keinginan mereka kayak jadi kayak ya udah seenggaknya jalan kayak gini dimudahkan semoga. Iya, dilancarin. Berarti overall support lah ya. Support. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Tadi kan Cecia bilang ke rumah nenek, kemudian nemu arsip keluarga, kemudian tadi ada beberapa barang yang diturunkan, ada keris tadi kan. Ada nggak sih barang lain selain itu mungkin yang akhirnya mungkin dimiliki sama Cecia sendiri? Oke. Kalau yang kayak ternyata bisa pas banget keris itu turun, aku akhirnya kayak sebenarnya ini aku juga bingung bahasanya menemukan atau gimana, tapi ternyata dulu papaku sempat dikasih cincin sama nenek. Jadi nenekku yang kejawen itu, dia memang dulu sempat membuat sebuah cincin. Kayaknya itu dulu kakekku mungkin bikin buat nenekku ini. Terus akhirnya waktu itu setelah ngasih kerisnya itu, nenekku kayak ngasih si cincin ini ke papa. Jadi untuk dijaga aja, karena mungkin rasanya mungkin papa yang mungkin bisa bantu untuk melanjutkan hal itu. Dan akhirnya ya udah, cincin ini ku bawa yang sampai sekarang nggak pernah aku lepas dari itu. Ada foto ada nenek? foto neneknya. Jadi ternyata ini dulu tersimpan ada mukanya nenek. Terus yang kayak ya udah akhirnya sekarang aku pakai terus setiap hari, yang kayak aku ngerasanya mungkin sambil berjalan untuk melakukan perjalanan ini, mungkin aku sambil membawa apa yang mungkin dia pernah kasih nilai-nilainya ke aku. Jadi kayak itu. Dan waktu itu emang sempat aku bawa kayak misalnya cincinnya ke acara keluarga, ke kumpul keluarga. Itu juga akhirnya keluarga nggak ada yang berani kayak bawa, malah kayak udah nih emang kamu jalannya kamu aja, Cas, mungkin bisa ngelanjutin nenek semua. Jadi yang kayak setelah dianalisis bareng sama sepupu-sepupu dan keluarga besar juga, ternyata mungkin ini ya karena waktu itu kayak misalnya ngobrol sama om yang suka histori lama, itu juga keluarga bingung gitu kadang ngobrol, karena nggak tipe yang ngobrol kayak gitu. Jadi kayak malah aku yang bisa ngobrol kayak gitu. Jadinya ya udah, mungkin akhirnya sekarang si cincin ini yang mungkin jadi kayak jalan aku untuk kayak sambil melanjutkan perjalanan dan nilai-nilai itu. Tapi ada treatment khusus nggak terhadap cincin itu? Kalau cincin ini sebenarnya sejauh ini aku pakai biasa aja. Cuma kayak karena jadi waktu aku kemarin sempet yang ke Solo, itu sempet om tiba-tiba nanya sama aku yang si keris itu nanti yang mau lanjutin siapa. Terus kayak mesti ada yang diiniin deh, karena masih ada beberapa hal lain yang belum dirawat lagi. Kayak apa kamu mau coba bantu ngelanjutin atau gimana? Walaupun sebenarnya kalau katanya kalau keris itu yang harusnya yang ngelanjutin cowok, dan gak tau siapalah turunan anak cowok yang harus lanjutin. Cuma sepertinya si cincin ini mau coba dimandiin mungkin mandi. Tapi aku gak ngerti kayak harus dimandikan atau tidak. Jadi kayak sepertinya cara kalau treatment kayak dalam bentuk hal-hal dimandiinnya, sebenarnya penasaran untuk mau melakukan itu. Cuma sejauh ini aku pakai dulu kali ya. Jadi kayak sambil berjalannya, apakah treatmentnya harus khusus atau enggaknya. So far so good tuh nggak ada? So far so good, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Malah kayak baru kayak setelah ini kan makanya juga belum berapa tahun ya, baru 1 tahunan ini. Jadi kayak saya sambil jalan belajar ini malah abis pakai cincin ini rasa penasarannya nggak bisa hilang ya. Jadi kayak mungkin nggak tahu dia mungkin ngikut atau ngawasin, kayak don't know. Sepertinya begitu. Ditemenin sama leluhurnya. Oke. Baik, Cecia. Terima kasih loh udah mau sharing di teman Aku yang makasih juga. Sampai udah bawa ini juga dari dari Solo ya, berarti ya. Aku izin boleh lihat nggak? Boleh dong. Tulisannya rapi banget. Iya.
Ini kayak wejangan gitu Iya, ya. jadi kayak Wejangan ya. nenekku yang bikin rangkuman wejangannya, bikin tulisan wejangannya, terus kakekku yang nulis, jadi kayak supaya buat ngelanjutin. Iya, iya. Oke, thank you. Sama-sama, terima kasih banyak. Silakan Olivia kalau mau ditutup. Oke, dari cerita ini sih aku udah dari nyimak ya, maksudnya memang cerita-cerita kayak gini tuh namanya dari leluhur ya, dan itu kan silsilah keluarga, kayaknya memang jangan sampai hilang sih, karena kan nanti kamu juga akan punya keturunan, sepupu kamu juga punya keturunan, kayaknya emang harus tahu akarnya tuh gimana sih gitu kan, apalagi biasa Jawa kan lebih ini ya, maksudnya luas gitu kan cerita-ceritanya gitu. Ya paling itu ya. Oke, mungkin sekian aja ceritanya dari Cestia malam ini. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share Teman Cerita Misteri. Thank you. Oke, thank you. Bye-bye.